Oke, perkenalkan saya Rizal Dwi dengan NIM 2019 012 057. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin bubut. Yang pertama, kegunaan. Kegunaan mesin bubut yaitu untuk menghasilkan benda putar, membuat ulir, meratakan permukaan benda putar, dan membuat tirus. Karakteristik pengerjaan di mesin bubut ini adalah mesin bubut terdiri merupakan pemakan benda kerja yang disayatkan dilakukan dengan memutar benda kerja, kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar benda kerja. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari mesin bubut beserta fungsinya. Ini adalah bagian dari mesin bubut. Oke, yang pertama yaitu ini kepala tetap berguna sebagai tempat dudukan cekam atau cak. Yang kedua ini namanya cekam atau cak sebagai tempat dudukan benda kerja yang mau dibubut. Yang ini namanya motor penggerak. Motor penggerak berada di bawah kepala tetap atau gearbox, berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau memberikan mesin tenaga untuk bergerak. Dan selanjutnya namanya tombol emergency stop atau tombol emergency, digunakan dalam keadaan darurat untuk mematikan mesin. Yang selanjutnya namanya tool post. Tool post ini digunakan untuk memegang atau menjepit pahat bubut pada saat proses pembubutan. Yang ini namanya handle. Handle ini digunakan untuk sebagai pengaturan kecepatan spindle atau RPM, pengaturan arah pemakanan, pengaturan penguliran, menyalakan dan mematikan mesin, pengaturan arah putaran spindle. Yang selanjutnya yaitu eretan. Eretan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, eretan alas. Eretan alas berfungsi untuk bergerak ke kiri atau ke kanan sepanjang alas. Yang kedua, eretan lintang. Eretan lintang berada di atas eretan alas dan kedudukannya melintang terhadap alas. Yang ketiga yaitu eretan atas. Eretan atas ini terpasang di rumah pahat. Kedudukannya dapat diubah-ubah, diputar 360 derajat. Yang selanjutnya yaitu poros transportir dan poros pembawa, berfungsi untuk membawa eretan pada waktu pembubutan. Yang selanjutnya yaitu kepala lepas. Kepala lepas ini berguna sebagai tempat penanah ujung benda kerja yang dibubut atau dudukan bor waktu mengebor. Yang selanjutnya yaitu selang kulen. Selang kulen berguna untuk menyemprotkan cairan kulen untuk mendinginkan suhu alat potong. Yang selanjutnya yaitu alas mesin, digunakan sebagai tempat kedudukan kepala lepas dan eretan. Yang selanjutnya yaitu rem kaki. Rem kaki ini berguna saat mengulir dan berhenti pada posisi tertentu. Perkenalkan, nama saya Nada Iman Mufidah dengan nomor induk mahasiswa 2019-012058. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dial indikator. Dial indikator atau yang sering disebut dengan dial gauge ialah alat ukur yang digunakan untuk mengukur dan memeriksa kerataan atau kesejajaran pada permukaan benda dengan skala pengukuran yang sangat kecil. Selanjutnya yaitu bagian-bagian dari dial indikator. Yang pertama ada outer ring. Bagian ini berfungsi untuk kalibrasi atau menempatkan skala jarum panjang pada angka 0. Outer ring dapat diputar ke kiri atau ke kanan untuk menentukan posisi angka 0 yang tepat. Artinya, posisi angka 0 tidak pasti selalu berada di atas, tetapi bisa pada posisi di bawah atau di samping, tergantung pada posisi mana yang kita kehendaki pada saat proses mengukur benda kerja. Yang kedua ada skrup pengunci. Komponen ini berbentuk seperti skrup untuk mengunci outer ring saat proses kalibrasi dial indikator, sehingga alat sudah dikalibrasi angkanya tidak berubah. Yang ketiga ada jarum panjang. Jarum panjang ini akan langsung bergerak saat bidang sentuh tertekan oleh benda kerja. Nilai pergerakan dari jarum tersebut tergantung dari beberapa nilai skala dari dial indikator yang digunakan. Keempat, ada jarum pendek. Jarum pendek akan bergerak satu ruas jika jarum panjang bergerak dari angka 0 sampai dengan angka 0 lagi. Yang kelima, ada batas toleransi. Dua alat ini akan digeser ke kiri atau ke kanan sampai dengan kehendak kita
untuk melihat batas pergerakan jarum panjang ke arah kiri dan kanan pada saat proses pengukuran benda kerja. Yang keenam, ada stem. Stem pada indikator yang berfungsi sebagai tempat spindle bergerak naik turun. 7. Ada spindle. Spindle terletak di bagian bawah dial indikator yang berfungsi sebagai input data ke dial indikator. Dan yang terakhir ada magnetic switch. Magnetic switch digunakan sebagai base atau landasan magnet. Cara menggunakan dial indikator. Pertama, pemasangan dial indikator pada batang penyangga, yaitu dengan memasukkan batang penyangga pada lubang tangkai dial indikator, kemudian kencangkan baut penguncinya. Langkah kedua yaitu dengan kalibrasi dial indikator. Letakkan bagian bidang sentuh atau spindle pada permukaan benda kerja yang akan diukur dengan posisi alat tegak lurus dan spindle sedikit tertekan. Kemudian, jika posisi dial sudah tegak lurus dan spindle juga sedikit tertekan, selanjutnya kendorkan outer ring untuk melakukan kalibrasi. 3. Amatilah skala untuk jarum panjang atau skala utama. Kemudian, jika pada skala utama tidak menunjukkan pada angka 0, maka putarlah outer ring searah jarum jam atau sebaliknya, tergantung dari kebutuhan. Dan selanjutnya saya Tegar Dwi Prasetya dengan NIM 2019-012-053 akan menjelaskan cara setting benda kerja mesin bubut dan setting pahat mesin bubut. Dan yang pertama, cara setting benda kerja pada mesin bubut. Idealnya kita cekam benda kerja 1/3 dari total panjang benda kerja, dan lalu kita pasang pada cekam mesin bubut, dan lalu kita cek dengan putaran sedang untuk mengetes benda kerja kita oleng atau tidaknya. Dan sebenarnya ada dua jenis macam cekam pada mesin bubut, yaitu cekam rahang 3 dan cekam rahang 4. Dan di video ini adalah salah satu contoh cekam rahang 3. Dan cekam rahang 4 biasanya digunakan untuk pengerjaan benda kerja yang tidak beraturan. Pemasangan pahat mesin bubut. Perlengkapan yang perlu disiapkan yaitu yang pertama senter putar, dan yang kedua pahat mesin bubut sesuai apa yang mau kita kerjakan. 3 pelat penganjal pahat untuk mengatur ketinggian pahat agar sejajar dengan senter. Dan yang keempat, kunci rumah pahat atau toolbox. Dan langkah-langkah pemasangan pahat mesin bubut. Pasang pengganjal pada rumah pahat pada sebelah kiri. Pastikan posisi pahat tidak salah. Mata sayat pahat berada di sebelah kiri atas, dan pastikan posisinya dengan benar. Jepit pahat dan atur panjang pahat yang menonjolnya. Kunci pahat dengan baut pengikat yang belakang terlebih dahulu. Selanjutnya kencangkan baut pengikat bagian depan. Dekatkan mata sayat pahat ke ujung senter putar. Dan atur ketinggian mata sayat pahat bubutnya. Jika mata sayat pahat terlalu rendah, maka harus ditambah pengganjal platnya. Jika terlalu tinggi, dikurangi pengganjal platnya.